Berawal dari video jembatan yang viral di media sosial, Kibarkan Asa, sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, memulai aksi pertamanya. Kondisi jembatan yang tidak layak pakai ini membuat warga Desa Manggis dan Desa Bandar Kuala harus bertaruh nyawa saat hendak menyeberangi sungai. Hal inilah yang membuat Kibarkan Asa mulai menggalang dana untuk membangun kembali jembatan yang sudah rusak dengan jembatan baru yang lebih layak dan aman. Sejak Januari 2020 lalu, Kibarkan Asa terus menggalang dana dengan berbagai cara. Alhasil, pada Agustus 2020 lalu, komunitas ini berhasil membangun jembatan yang layak untuk warga Desa Manggis, Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Bandar Kuala, Kabupaten Serdang Bedagai. Diresmikan pada bulan kemerdekaan, jembatan ini dinamakan Jembatan Merdeka. Sebagai simbol, warga Desa Manggis dan Bandar Kuala telah merdeka dari kesulitan beraktivitas akibat jembatan yang rusak. Karena setiap dari kita adalah asa bagi mereka yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar semboyan lisan saja, komunitas Kibarkan Asa yang terdiri dari para pemuda yang punya jiwa membara dalam berbuat kebajikan ini menjawab permasalahan sosial di pelosok Sumatera Utara. Salah satu proyek besar mereka adalah membangun jembatan asa untuk warga yang selama ini bertaruh nyawa menyeberangi sungai lebar untuk mencari nafkah dan juga bersekolah. Mari kita menyambung asa hari ini, pemirsa, bersama dengan narasumber inspiratif saya. Ada Bang Atma Ka'arif dan juga Taufan Kurniawan selaku pendiri komunitas Kibarkan Asa. Assalamualaikum Bang Atma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taufan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Tentunya seperti Kibarkan Asa itu semangat untuk berbuat kebajikan tetap berkibar ya. Walaupun selama pandemi. Harus. Saya terlebih dahulu ke Bang Atma nih ya. Apa cerita yang melatar belakangi didirikannya komunitas Kibarkan Asa? Karena saya dengar ini awal mulanya berkumpul ada 20 orang anak-anak muda asal Medan. Ceritanya itu malah sebenarnya awalnya itu 3 orang, Kak. Awalnya 3 orang, Awalnya bukan 3 20? orang, bukan 20. Jadi 3 orang ini punya ide ikut kompetisi sosial di salah satu BUMN di Indonesia ya. Cuman udah dari 400 judul yang ada, dicaring dari 10 judul nih. 10 judul alhamdulillah lolos. Cuman yang akan didanai 5 judul. Dan alhamdulillahnya lagi nggak lolos. Gagal untuk didanai sebenarnya. Jadi akhirnya kita dari Jakarta balik ke Medan kan, kita base kerja di Medan. Lalu di Medan kita berpikir kita harus bisa mewujudkan nih, kita udah survei ke sana, ke jembatan yang akan dibangun, nggak enak nih sama warganya. Karena mereka waktu di sana itu bilang, jangan kasih survei aja bang, gitu. Jadi ternyata beberapa kali ke sana ternyata ada beberapa orang yang PHP gitu loh Kak. Karena memang jembatannya benangnya selalu jauh. Akhirnya setelah sampai di Medan, kita kumpulin lah anak-anak yang mau. Kita upload satu-satu teman mereka. Tapi nge-uploadnya gini Kak, kita nggak bisa ngasih untungan apa-apa ya, cuman bisa ngasih insya Allah pun itu pun pahala kalau dapat, aku bilang gitu kan. Oke yuk kita lah, daripada kita cuman kerja aja nggak ada impact sosialnya, kita coba bangun lah ber-20 akhirnya seperti itu. Dan kenapa terpikirnya tuh selalu proyek besarnya adalah jembatan gitu, membangun jembatan? Karena jembatan itu suatu infrastruktur ya Kak, yang bisa menghubungkan segala jenis, bukan cuma sosial yang kita hubungkan, bukan cuma manusia, tapi ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jadi warga di sana itu kebanyakan kalau udah banjir sakit ya udah nunggu sampai surut baru nyebrang. Kalau banjir sekolah ya nggak sekolah, seperti itu. Dan nggak bisa juga mencari nafkah gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada hasil bumi yang mau dijual ke seberang gitu nggak bisa. Baik, ini berarti berdampak sekali pada perekonomian warga. Dan jembatan ini ada di 2 titik dulu ini di Sumatera Utara. Nah kita bicara yang pertama dulu ya, yaitu yang menghubungkan wilayah Deli Serdang dan juga Kabupaten Serdang Bedagai. Ada 2 kabupaten yang
dijembatani begitu. Nah, Bang Atma, bagaimana sebenarnya kondisi warga di sana sebelum adanya jembatan Merdeka tadi namanya? Iya, jembatan. Sebelum survei pertama itu, saya ke sana itu memang melihat sendiri ya. Jadi anak-anak itu harus nunggu sekitar 3 jam. Pulang sekolah nih jam 12 untuk nyebrang karena rakitnya di sana, di seberang. Jadi itu pakai rakit yang sederhana yang dari bambu. Rakit dari bambu itu rakit iuran warga 20.000 per orang yang menggunakan untuk membuat rakit itu. Jadi memang Mohon maaf, 20.000 sekali nyebrang? Enggak. Bukan, untuk membuat rakitnya. Kalau udah rusak nih, jadi iuran untuk perbaikan seperti itu di warga-warga sekitar. Jadi memang anak-anak itu naik rakit itu. Jadi pulang sekolah nunggu lama, sekitar 3 jam sampai ada orang yang nyebrang dari sana. Nah, kondisi waktu itu hujan, Kak. Waktu hujan, saya tawarkan lah, ini ada cerita lucu sih. Saya tawarkan ke mereka, yuk bareng Om aja yuk. Muter gitu, maksudnya 8 kilo gitu, Kak, kalau muter. Gak mau. Mungkin apa aku dalam hati mungkin aku kayak penculik ya. Jadi memang di sana itu sudah ada warga tahun 47, Kak. Dari tahun 47 mereka berharap ada jembatan dari dulu, tapi memang belum kesampaian, dan alhamdulillah setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya 17 Agustus 2020 kita resmikan. Makanya namanya Jembatan Merdeka. Merdeka. Taufan ikut juga pada saat melihat kondisi warga? Iya, kebetulan waktu itu survei pertama kami bertiga tambah beberapa teman ikut langsung ke sana. Kondisinya juga lagi hujan deras, jadi kita lihat langsung gimana teman-teman yang anak-anak kecil yang baru pulang sekolah terpaksa nggak bisa nyebrang dulu, terus nunggu sampai sore, nunggu agak sore dulu baru bisa nyebrang. Jadi dari situlah. Terus ngaji lagi ya sampai sana? Harus ngaji lagi. Ngaji lagi sore. Terus berangkat lagi ke seberangnya lagi. Kalau melihat yang orang tua, mungkin yang masyarakat yang bukan pelajar begitu, ada yang didengar keluhan mereka seperti apa yang Taufan? Kalau orang tua sih salah satu keluhan yang paling didengar adalah masalah fasilitas kesehatan ya, Kak, sebenarnya. Jadi fasilitas kesehatan ini tidak ada di tanah seberangnya. Jadi warga-warga terutama orang tua yang butuh fasilitas kesehatan ini kesulitan ketika harus mencari fasilitas kesehatan di seberangnya lagi. Jadi mungkin akan sangat repot. Jadi mereka harus digotong bersama-sama, menaiki rakit dan sebagainya untuk mencari fasilitas kesehatan seperti itu. Untuk masalah kesehatan ya, jadi termasuk masalah yang vital gitu. Bagaimana Bang Atma bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang visinya sama? Jadi awalnya itu, Kak, kita membuat RAB itu bingung. Berapa RAB-nya ini? Kita bukan orang jembatan ya, nggak tahu. Kita tanya ke beberapa vendor yang memang vendor swasta ya, itu mahal banget. Jadi sampai ada yang 500 juta seperti itu. Terus saya kebetulan nih kenal sama teman-teman yang ada di Jakarta. Ini gue ada relawan yang bangun jembatan. Dia punya visi ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Terus akhirnya dihubungi sama komandannya, saya hubungi komandannya, namanya Kang Teddy Extiana. Itu di Bandung, dia terkenal sekali sih, remaja tebing terkenal di Indonesia lah. Jembatan pertama dia itu di Gunung Kartens, tertinggi di Indonesia. Jembatan pertama mereka. Kita hubungi Kang Teddy, Kang, ini ada teman-teman dari Medan, namanya Kibarkan Asa, mau bangun jembatan nih, kira-kira bisa dibantu nggak ya untuk RAB-nya, agar kita waktu mau minta donasi ke warga enak. Dihitung, akhirnya tembus 150 juta. Akhirnya, cukup murah dan memang nggak dibayar sama sekali, Kak, tim relawan VRA ini. Jadi memang murni hanya material, makan, sama transportasi itu aja. Jadi memang luar biasa teman-teman VRA ini untuk mewujudkan mimpi mereka. Kita jeda sejenak. Siap. Kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai kiprah Kibarkan Asa, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Komunitas Kibarkan Asa kembali mengukir sejarah. Kali ini, komunitas Kibarkan Asa membangun jembatan di Desa Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Jembatan yang baru diresmikan pada Juli 2021 ini memiliki panjang sekitar 90 meter dengan waktu pengerjaan sekitar 4 minggu.
Pengerjaan jembatan ini juga merupakan hasil kolaborasi dengan tim Vertical Rescue Indonesia, Jembatan Kasih, dan Kodim setempat. Sebelumnya, komunitas Kibarkan Asa merasa prihatin akan warga desa Sipituhuta yang kesulitan menyeberangi jembatan gantung yang kondisinya sudah tidak layak. Untuk menyeberang, warga hanya bisa berpijak pada seutas tali yang masih tersisa dari rangkaian jembatan ini. Berkat komunitas Kibarkan Asa, kini warga desa Sipituhuta sangat terbantu dengan jembatan baru yang telah terbentang. Jembatan yang dinamakan Jembatan Asa ini diharapkan dapat menyambung asa warga desa Sipituhuta untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bang Atma, proyek Jembatan Asa pertama yang menghubungkan Deli Serdang dan Serdang Berdage itu telah selesai ya. Nah, dampaknya bagi masyarakat yang dirasakan seperti apa kini? Terakhir waktu ke sana, waktu peresmian tuh Kak, mereka nangis lah, meluk kami relawan lah ya. Bahkan ada yang ngasih beras, ini yang cuman bisa kami kasih. Ngasih beras? Ngasih beras. Mana nih orang-orangnya nih, kita mau kasih beras Pak. Ini cuman ada yang cuman satu lah ini buat kalian lah gitu. Ya, terharu sekali udah. Ya, akhirnya dan mereka pun anak sekolah saya dikirimi videonya udah sekolah ya langsung lancar, terus ke klinik kesehatan puskesmas juga langsung. Jadi memang kalau mereka itu bilang anugerah lah kita akhirnya bisa merasakan kemerdekaan di negeri ini seperti itu. Baru tahu artinya merdeka begitulah seperti itu ya. Wah, suasananya pasti sangat mengharukan pada saat itu. Tapi ada kebahagiaan pasti ya setelah puas sekali gitu bisa berbuat kebaikan. Bukan cuma bahagia, kita kecanduan kayaknya. Jadi addicted ya untuk berbuat baik. Taufan berhasil dengan proyek pertama, kini berlanjut lagi membangun asa bagi warga yang ada di desa Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini lebih jauh lagi ya dari Deli Serdang gitu. Nah, itu kondisi warganya juga seperti apa? Sama dengan yang di Deli Serdang, yang di proyek pertama atau di mana bedanya? Kalau kondisinya sebenarnya mirip, tapi ada perbedaan. Jadi kalau yang di jembatan pertama kan jembatannya lebar 100 meter. Kalau yang ini kira-kira paling berapa? 20 meteran ya? 35 meteran, jadi lebih pendek. Lebih pendek sungainya gitu ya. Tapi yang di sini cukup krusial karena dijadikan salah satu-satunya jalan untuk mengangkut hasil panen. Jadi mereka kebetulan warga di sana mayoritasnya adalah bertani. Jadi sehari-hari mereka lewat jembatan yang sudah rusak yang ada di sana termasuk untuk mengangkat hasil panen. Jadi kondisinya lebih banyak digunakan oleh teman-teman yang bertani. Selain membangun jembatan, apakah komunitas Kibarkan Asa ini juga menggarap proyek sosial lain? Jadi nggak fokusnya itu di jembatan aja. Walaupun ini sangat penting sekali, gitu. Infrastruktur soalnya ya. Tentu kami sangat tertarik dan sangat ingin untuk beralih ke aspek yang lain ya, sosial, terus tentang pangan, tentang pendidikan dan sebagainya. Cuma saat ini karena kami kebetulan yang kami temui adalah permasalahan jembatan, jadi kami mulai jembatan dulu. Tapi kedepannya kami sangat berharap kami bisa berkolaborasi lagi dengan berbagai pihak untuk proyek sosial lain di bidang lain, misalkan pendidikan, misalkan pangan dan sebagainya seperti itu. Di bidang pendidikan contohnya? Bidang pendidikan mungkin kami bisa membangun fasilitas pendidikan, membangun sekolah yang kurang layak atau sebatas sederhana seperti membangun toilet di sekolah, seperti itu, Pak. Atma, apa tantangannya ketika mengerjakan proyek besar ini? Sukses di jembatan pertama bukan berarti nggak ada kendala ya. Apalagi medan di pelosok Sumatera Utara ini berbeda-beda gitu. Dan ekstrim ya, boleh dikatakan ekstrim ya medannya. Di desa Manggis yang ada di Deli Serdang dan juga di desa Sipituhuta. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi? Tantangannya kita bagi dua ya Kak. Untuk proses donasi sama proses pengerjaan. Kalau donasi itu memang yang paling susah di awal tuh waktu Jembatan Merdeka itu mengumpulkan dananya Kak. Jadi kita sempat kolaborasi dengan boleh sebut komunitas ya.
dengan tim TWBW Motorcycle Riding, Sunday Morning kita ke jalan-jalan dengan komunitas turun juga ke jalan. Komunitas baju bekas, Home Jack Fest, Monja itu Kak. Terus banyak lah lagi komunitas-komunitas yang nggak bisa kami sebutkan satu-satu. Itu memang turun jadi dari ribuan Kak, dari 1000-an, 10.000-an seperti itu. Karena kami punya pemikiran lebih baik itu 10.000 kali 200.000 orang daripada 200 juta langsung dari satu perusahaan, karena memang lebih kuat akarnya nanti di Kibarkan Asa ini. Lalu kalau pas pengerjaan, karena bentangannya cukup panjang ya, 140 meter jembatannya, 100 meter sungainya, jadi perlu banyak gotong royong warga. Alhamdulillahnya dari Kodam juga membantu, dari warga juga membantu. Kalau yang di Siwituhuta ini memang masalah cuaca dan kendala di ini Kak, pandemi. Jadi pandemi, teman-teman ahli dari Bandung juga sedikit terkendala ya, terkendala. Bisa sampai kemari. Bisa sampai kemari. Baik. Atma dan juga Taufan, kita lanjut lagi. Kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa komentar masyarakat tentang jembatan Asa ini? Berikut tayangannya untuk Anda. 27 tahun Audison kawin, jembatan baru terlaksana jembatan Namion 20 tahun. Jadi jembatan non nunga dua hari di Paturehame. Jembatan non dipakai laut tuladang dohok manarui panen hasil panen nami, dohok buat kopi nami. Jalan lintas tu anak sekolah. Nah, harapan saya dari video itu bisalah jembatan ini udah sampai viral loh, sampai ke pemerintah kan, sampai banyak yang ikut donasi kayak gitu. Mudah-mudahan aja terwujud segala yang ada di komentar-komentar itu, yang komentar-komentar yang baik itu, mudah-mudahan aja terwujud, bisa memperbaiki jembatan ini supaya bisa untuk melakukan aktivitas seperti berladang, bisa juga anak-anak sekolah yang dari desa sana ke sekolah. Itu tadi komentar warga pemirsa. Kembali ke Atma ini, jembatan Asa ini dibangun dengan semangat gotong royong. Tadi warga juga ikut gitu, TNI juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Nah ini gotong royong ini kan merupakan karakter bangsa ini yang sudah dimiliki bangsa kita sejak dulu. Nah bagaimana rasanya ketika melihat semangat gotong royong dan kekeluargaan ini bisa kalian lihat di era seperti sekarang ini? Luar biasa banget Kak, karena kita juga sempat hampir putus asa ya. Awalnya itu hampir putus asa karena kok nggak nyampe ini 150 juta bilang gitu kan. Jadi akhirnya kita punya kesempatan untuk bridging, saya sebut perusahaannya ya, karena memang donatur. Di Telkom juga kita dapat bridging ke Direktur Human Capital Management. Setelah kita presentasi ke beliau, langsung donasi close. Udah ini sini udah kita lunasin gitu kan. Langsung untuk akhirnya terbangun lah. Akhirnya yang awalnya kita hampir putus asa nih, ternyata ada harapan juga. Jadi berbuat baik pun juga ada ininya ya, ada kemudahannya. Setelah kesulitannya ada kemudahannya. Tovan, apa yang paling diingat ketika jembatan Asa itu sudah terbangun lalu manfaatnya dirasakan? Tadi Atma cerita ada yang sampai mau ngasih beras dan gitu ya, itu mengharukan sekali. Kalau bagi Taufan yang paling diingat apa? Kalau bagi saya yang paling diingat itu coba saya lihat dari sisi komunitas sendiri ya. Jadi yang paling diingat adalah bagaimana ternyata komunitas ini tidak hanya bisa membangun jembatan, tapi bagaimana komunitas ini juga bisa membangun relasi dengan komunitas-komunitas lain. Bagaimana komunitas ini juga ibaratnya sebagai pemercik api gitu. Bagaimana komunitas ini sebagai penyulut semangat komunitas-komunitas lain untuk sama-sama berbuat baik untuk masyarakat seperti itu. Karena dalam prosesnya jembatan ini dibangun tidak hanya oleh komunitas ini, tapi kami juga menggandeng komunitas-komunitas lain yang notabene bukan komunitas sosial, hanya komunitas pada umumnya seperti komunitas motor, komunitas bisnis pakaian, komunitas barbershop dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan sosial. Tapi karena mereka bersatu, karena kita semua bergandengan tangan, kami bisa
mewujudkan ini bersama-sama. Jadi itulah yang paling diingat, bagaimana ternyata kolaborasi ini bisa menjadi kunci dari terbentangnya jembatan ini. Ya. Baik, Tovan, kalau masyarakat luas ingin berdonasi sesuai dengan kemampuan mereka, karena tadi juga ada melibatkan komunitas barbershop juga ikut ya, yang nggak ada hubungannya dengan instruksi jembatan gitu. Donasinya kemana? Ya, jadi semua orang bisa berdonasi menggunakan kami punya QR code QRIS yang bisa digunakan untuk teman-teman berdonasi, bisa multi platform, bisa dengan OVO, bisa dengan link aja, bisa dengan ShopeePay dan sebagainya, GoPay dan sebagainya. Dan juga teman-teman juga bisa, kalau misalkan memang ingin bekerja sama lebih lanjut, berkolaborasi antar komunitas atau antar lembaga, bisa juga menghubungi kami melalui media sosial kami seperti itu. Media sosialnya silakan langsung saja. Media sosialnya kami bisa dikontak melalui Instagramnya @kibarkan.asa. Jadi bisa langsung berhubungan dengan admin sosial media Kibarkan Asa. Baik, sebagai penutup Selasar Budi kali ini, Atma, apa harapan Atma dengan adanya program-program yang kalian inisiasi seperti ini? Kan inisiatornya adalah anak-anak muda seperti itu. Apa harapan Atma untuk masyarakat? Harapan saya untuk masyarakat adalah saya pengen masyarakat di sana itu, Kak, mempunyai fasilitas yang sama dengan kita yang ada di kota mungkin ya. Lalu untuk Kibarkan Asa sendiri, harapan saya dan kami itu harapannya terus maju. Nggak hanya berhenti di Sumut, mungkin kita pengen juga ke nasional, Kak. Jadi membantu semuanya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan semoga kami selalu diberikan ringan tangan, ringan langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah ya. Kalau sekiranya nanti akan dimutasi begitu, karena bekerja begitu ya, tidak berhenti Kibarkan Asa hanya di Sumatera Utara, mungkin suatu hari bisa pindah-pindah secara nasional. Sudah ada kepikiran seperti itu. Jadi tetap memang harus ada, dan teman-teman kita sudah ada yang mutasi juga, Kak. Cuman di Tasik beberapa itu mereka juga menyebarkan di kebaikan di sana juga. Ya, baik. Atma dan juga Taufan, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga tidak pernah lelah dalam berbuat kebaikan. Amin. Dan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Amin. Untuk selalu berbuat kebaikan. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Pemirsa, saya kutip satu kata-kata motivasi dari Kibarkan Asa, bahwa berbagi adalah bentuk terbaik dari menyusuri apa yang telah kita dapatkan. Bentangkan asa warga bersama dengan Kibarkan Asa. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.